Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, tahukah Anda bahwa ada satu kesalahan dalam sholat yang dilakukan banyak orang tanpa sadar? Kesalahan kecil yang terlihat sepele, namun bisa membuat seluruh sholat kita tidak lagi seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan lebih mengejutkan lagi, banyak yang melakukannya karena merasa yang penting Allah mengerti. Padahal Rasulullah sudah memberi peringatan yang sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap kita berdiri dalam sholat, sebenarnya kita sedang memasuki percakapan yang paling mulia, percakapan antara seorang hamba dan Tuhannya. Namun tahukah kita bahwa tidak semua bacaan di dalam sholat itu dibenarkan? Bahkan ada yang justru bisa mendatangkan dosa ketika diucapkan tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Sholat memang menjadi pembeda antara umat Islam dan umat lainnya. Tidak ada agama lain yang memiliki ibadah dengan gerakan dan bacaan yang teratur seperti sholat. Dan karena itulah sholat menjadi cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun muncul pertanyaan yang seringkali timbul dalam hati. Apakah kita harus selalu membaca bacaan sholat dengan bahasa Arab meskipun kita tidak memahaminya? Bolehkah bacaan sholat diganti dengan bahasa Indonesia? Karena kita yakin Allah pasti paham apa yang kita maksud. Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya sangat wajar, tetapi jawabannya tidak boleh mengikuti perasaan, harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut
akan kita aminkan bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan kata lain, cara salat, bacaan salat, doa salat, semua harus mengikuti contoh beliau. Disinilah letaknya mengapa bahasa salat harus tetap bahasa Arab. Karena salat bukan hanya penyampaian maksud, tetapi ritual ibadah yang tidak boleh diubah-ubah. Di masa awal Islam, para sahabat juga pernah berbicara ketika salat. Namun kemudian Allah menurunkan firman-Nya untuk menghentikan kebiasaan itu. Wa qumu lillahi qanitin, yang artinya dan berdirilah kalian karena Allah dalam salat dengan penuh khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Ayat ini kata para ulama menjadi dalil kuat bahwa berbicara di luar bacaan salat adalah dilarang. Mazhab Hanafi dan Hambali menyebutnya membatalkan salat. Mazhab Syafi'i dan Maliki memberi sedikit keringanan jika karena lupa, tetapi intinya jelas, salat tidak boleh disisipi ucapan yang bebas. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang baru belajar salat? Bagaimana dengan orang yang belum bisa membaca Al-Fatihah? Disinilah kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampak begitu indah. Dalam salah satu riwayat yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, hadisnya memang tidak sampai derajat sahih, tetapi dinilai hasan oleh sebagian ulama dan diamalkan para fuqaha dalam kondisi darurat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jalan keluar untuk mereka yang belum menghafal bacaan salat. Maka hendaklah ia bertasbih, bertakbir dan bertahlil. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah bukti bahwa Islam tidak mempersulit, tetapi tetap menjaga kemurnian ibadah. Sahabat beriman, selain bacaan wajib, ada pula doa-doa tambahan yang boleh kita panjatkan di dalam salat. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa seseorang boleh berdoa dengan doa apa saja selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menguatkan hal ini. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah selesai tasyahud, kemudian hendaklah ia memilih doa apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Bukhari.
termasuk doa duniawi seperti meminta rezeki, jodoh, keturunan, dan kemudahan hidup, asalkan tetap memakai bahasa Arab dan tidak merusak kekusyukan. Para ulama seperti Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqa juga menyebutkan bahwa doa duniawi dalam solat hukumnya boleh selama tidak keluar dari adab berdoa. Sahabat beriman, ada hal menarik yang sering luput dari perhatian kita. Rasulullah SAW jarang sekali membaca surah-surah sangat pendek dalam solat fardu. Beliau lebih sering membaca surah panjang kecuali ketika bepergian. Dalam banyak riwayat sahih, beliau membaca surah Qaf, Ar-Rum, At-Takwir, dan Al-Zalzalah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dalam hadis sahih Muslim bahwa suatu hari seorang sahabat pergi ke perkampungan Baqi menyelesaikan pekerjaan, berwudu, lalu kembali ke masjid, dan Rasulullah masih berada pada rakaat pertama. Begitu panjang bacaan beliau. Imam Nawawi dalam At-Tibyan menjelaskan hikmah membaca surah Al-Quran secara berurutan dalam sholat. Karena itu menunjukkan ketertiban sebagaimana Al-Quran diturunkan. Namun tentu saja ada sholat-sholat tertentu yang memiliki sunnah khusus, seperti subuh di hari Jumat. Rakaat pertama dianjurkan membaca surah Az-Sajdah dan rakaat kedua surah Al-Insan. Sahabat beriman, sebagian orang bertanya, bagaimana kalau imam membaca surah yang tidak kita hafal? Apa makmum harus mengikuti? Jawabannya, makmum cukup diam mendengarkan sebagaimana perintah Allah. Ada satu pengecualian kecil dalam hadis yang hasan, yaitu ketika imam membaca ayat terakhir surah At-Tin, Alaihissallahu bihahkamil hakimin, maka makmum dianjurkan menjawab, Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Sahabat beriman, disinilah kita mengerti bahwa bacaan solat adalah ibadah yang tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh diganti dengan bahasa lain, kecuali dalam kondisi darurat yang diatur syariat. Dan siapapun yang tetap memaksakan diri membaca selain tuntunan Rasulullah dalam solat, maka ia telah menyalahi perintah Nabi dan bisa mengurangi pahala, bahkan mendatangkan dosa. Semoga Allah menjaga hati kita, menjaga ibadah kita, dan menguatkan langkah kita untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.